Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sebenarnya adalah surat perintah yang Yesus berikan kepada murid-murid. Yesus mau berkata kepada mereka, sekarang giliran kamu yang melayani di muka bumi ini. Aku sudah memandang kamu siap. Jadi Yesus sudah mengakhiri atau akan mengakhiri pelayanannya di bumi. Ini merupakan saat terakhir sebelum dia kembali ke surga. Dan sekarang murid-murid yang sudah diajarnya, yang sudah dilatihnya, yang sudah menerima sound doctrine, mereka sekarang punya tugas yang besar untuk mereka lakukan sendiri tanpa didampingi Yesus. Jadi Yesus bilang, sekarang kalian, saya sudah selesai, sekarang giliran kalian. Nah saudara, surat perintah ini atau SK diberikan kepada 11 rasul. Yesus itu punya 12 rasul. Kalau baca Matius 10 ayat 1-4, kan di situ dinyatakan bagaimana Yesus memanggil ke-12 rasul. Nah sekarang yang tersisa hanya 11 orang. Karena satu mengkhianati Yesus, lalu membunuh dirinya. Begitu. 11 orang ini menerima mandat. Dalam dunia teologi kita menyebutnya amanat agung. Ada dua sebenarnya amanat yang Tuhan perintahkan. Di dalam perjanjian lama Kejadian ada amanat kebudayaan. Dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Nah sekarang di dalam Matius 28 disampaikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada amanat kebudayaan di mana manusia memaksimalkan dirinya, memaksimalkan segala sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan, mengatur supaya bumi ini jadi bagus. Lalu ada amanat agung. Amanat agung ini tentu saja menjadi amanat yang betul-betul harus dipahami oleh orang percaya. Tadi saya bilang amanat kebudayaan perlu kita lakukan, lalu amanat agung juga perlu kita lakukan. Jadi selain kita mengembangkan diri untuk melakukan amanat kebudayaan, kita juga melakukan amanat agung. Nah, amanat agung ini diberikan kepada murid-murid yang dianggap Tuhan sudah siap. Begitu saudara. Sebelum engkau pergi melakukan amanat agung ini, engkau perlu disiapkan dulu. Kalau engkau tidak menyiapkan dirimu, lalu apa yang akan engkau tawarkan kepada dunia ini? Karena Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bangsa yang dimaksud di sini ini adalah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi pada waktu itu, menunjuk kepada non
Jewish. Begitu ya, atau Gentiles. Mengapa? Karena orang Yahudi kan memang sudah memiliki pewahyuan tentang Allah. Mereka mempunyai Torah. Mereka belajar tentang takut akan Allah. Mereka menyembah Allah yang benar. Nah, orang-orang di luar Yahudi tidak mengerti. Makanya Tuhan memberikan amanat agung ini. Ini perintah sepanjang zaman, melintasi segala masa, melintasi segala sejarah dunia ini. Sekarang kalau engkau mendengarnya, diberitakan kepadamu hari ini bahwa Yesus memberitakan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk pergi, ya. Artinya ini diberikan perintah kepada orang-orang yang sudah siap. Jadi kalau engkau pergi tapi engkau tidak punya kelengkapan itu, percuma. Engkau hanya akan membawa dirimu sendiri, membawa pesan-pesan manusia, membawa pesan-pesan yang palsu. Tidak ada orang yang dimuridkan. Karena kata di sini, jadikanlah semua bangsa muridku, mate teusate itu adalah membuat murid, menjadikan murid, make disciples atau proselyte. Orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, bukan murid Yesus, mereka harus dirubah, converted menjadi murid Yesus. Saya sudah menyinggungnya proselyte. Proselyte bukan hanya istilah yang dikenakan kepada orang luar yang ingin masuk atau converted ke agama Yahudi, tapi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ketika mereka converted menjadi Kristen, mereka itu disebut juga proselyte. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat perintah ini diberikan langsung oleh Yesus, ditandatangani oleh Yesus, SK-nya dari Yesus. Nah, engkau yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, kalau engkau sudah merasa siap, SK ini untukmu. Bukan menerima firman, lalu hanya menikmati untuk dirimu sendiri. Tidak. Jadikan orang lain itu murid Yesus. Berarti apa yang terlibat di situ? Ada terlibat di sini, dikatakan ayat 20. Ajarlah, ada teaching, ada didas, kontes, didaskalia. Kan saya sudah ulang-ulang kata didaskalia. Didaskalia itu adalah doktrin, adalah pengajaran. Kalau engkau tidak pernah mengajarkan doktrin kepada jemaatmu, kalau engkau tidak pernah menerima doktrin, kalau engkau tidak mempercayai doktrin, maka engkau tidak pernah menjadi murid Tuhan. Bagaimana caranya mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktikkan prinsip firman Tuhan, kalau engkau sendiri tidak pernah menerima doktrin, didaskalia, higiainose, ajaran yang sehat. Begitu. Penting bagi hamba-hamba Tuhan. Penting bagimu ketika engkau mendengar firman ini. Yesus bilang segala kuasa telah diberikan di sorga dan di bumi kepadaku. Aku mempunyai segala kuasa. Kamu tinggal pergi dan melakukan bagiku karena kuasaku menyertai engkau. Karena kuasaku bekerja di dalam engkau. Ketika engkau menyampaikan firmanku, menyampaikan sound doktrin, maka aku menyertai engkau. Engkau harus menjadikan murid. Perintah ini bukan untuk membawa banyak orang masuk ke gereja kita. Bukan untuk memperbanyak gerejamu. Saya sering dengar itu orang bilang, "Pendeta Wanda, buahmu apa?" Saya tanya, apa itu artinya buah?
Jadi dia ingin membandingkan saya itu dengan pendeta-pendeta yang jemaatnya itu puluhan ribu. Lalu apa? Saya bilang, kalau engkau lihat pendeta yang jemaatnya puluhan ribu, itu yang engkau sebut buah. Lalu bisa nggak engkau saya tes dengan orang yang banyak itu yang mengikut pendeta tertentu itu, apakah mereka sudah mengerti sound doctrine? Bisa saya tes? Atau engkau sendiri akan saya tes? Atau pendetanya bisa saya tes? Wong pendetanya ngajarnya kacau begitu, diikutin puluhan ribu orang. Doktrinnya nggak jelas, tidak ada doktrin dalam pengajarannya. Bahkan pengajaran-pengajaran sesat keluar dari mulut mereka. Itu yang engkau bilang buah. Apa? Gedungnya yang besar sebagai buah. Buah apa? Apa yang engkau lakukan di bumi ini akan selesai. Tapi kebenaran Tuhan itu tinggal tetap di dalam dirimu. Amin. Jadi jangan bilang buah. Buah apa? Banyak uang. Itu yang kau bilang buah. Banyak uang. Karena mengajarkan teologi kemakmuran. Banyak uang karena dihasilkan dari teologi yang tipu-tipu. Mengajar jemaat supaya terus mensupport kehidupannya yang levis itu. Itu yang kau sebut buah. Buah apa? Banyak membangun gedung. Banyak mengumpulkan orang, lalu kaya, punya mobil yang banyak. Bukan itu, kita tidak memperagakan itu. Makanya saya bertanya balik, buah apa? Buah itu kebenaran. Kalau engkau berada di tempat yang tidak mengajarkan kebenaran, tidak ada buah di situ. Makanya kan jangan terpengaruh dengan banyaknya jumlah orang. Sekarang saya tanya, buah apa yang dihasilkan oleh Yesus? Buah apa? Yesus menetapkan 12 rasul. Cuma 12 orang. Satu rasulnya apa? Gagal. Jadi 11 orang. Apakah engkau mau katakan Yesus itu manusia gagal? Sekarang engkau bilang, oh itu kan Yesus lain. Ya sekarang Paulus. Apa yang Paulus hasilkan? Buah apa? Banyaknya jemaat. Apa yang Paulus hasilkan? Banyak uang. Paulus hidup sangat susah. Penjara demi penjara menantinya. Di dalam Kisah Rasul 20. Baca di situ. Dia sering kali di penjara. Ditaruh di penjara di bawah tanah. Terakhir itu dia ditaruh di penjara yang memang betul-betul tidak berperi kemanusiaan ketika akhir-akhir hidupnya. Ditaruh di penjara bawah tanah, diikat dengan penjaga. Sahabat-sahabatnya tidak boleh kunjungi dia untuk menghancurkan rasa percaya dirinya sebagai manusia. Jadi dia dibuat supaya kehilangan rasa percaya. Tapi dia menulis 2 Timotius dengan hebat. Dia bilang darahku sudah mulai dicurahkan. Artinya kematiannya sudah dekat. Jadi jangan tunjukkan buah. Yesus tidak menyuruh engkau mengumpulkan banyak jemaat. Catat perkataan saya. Apa yang Yesus bilang? Pergi. Jadikan bangsa muridku. Mate teu sate. Buat atau jadikan murid. Apakah sudah ada murid di dalam pelayananmu? Apakah murid-muridmu mengerti sound doctrine atau mengerti pengajaran yang kacau-kacau? Saya memperhatikan orang-orang bermain Facebook, saudara. Mereka kalau ngomong Tuhan-Tuhan itu hebat. Di Facebooknya itu share-nya sampah semua. Share cuma lagu-lagu dunia. Share itu motivasi-motivasi yang gak beres. Ajaran kebenaran tidak mau di-share, makanya hidupnya tidak berubah. Lihat Facebooknya, coba lihat Facebooknya. Saya suruh murid-murid saya minta share pengajaran sound doctrine. Penuhi dunia ini hidup kita dengan sound doctrine. Bukan penuhi dengan ajaran yang kacau-kacau. Engkau mau share pengajaran pendeta-pendeta yang kacau, itu yang ngawur, yang sesat. Mana bisa orang bisa datang kepada Tuhan sungguh-sungguh kalau mendengar ajaran yang salah. Cuma ditarik kepada dirinya sendiri. Nah saudara, SK ini
diberikan kepada setiap murid yang sudah siap. 12 rasul, 11 yang siap. Coba tanya kepada Yesus, buahmu apa Tuhan Yesus selama di bumi? Berapa jemaat yang dia kumpulkan? Berapa murid yang dihasilkan? Karena apa? Kerajaan sorga itu bukan menyangkut materi-materi itu. Saya sudah sampaikan kebenaran yang akan kita bawa sampai kekekalan. Gitu. Coba lihat pendeta yang kaya mati, apa? Apa yang dia bawa? Tidak ada kan? Tapi apakah dia mengajarkan kebenaran? Udahan berantem sama keluarganya, harta yang ini kan memalukan. Begitu saudara. Jadi jangan mengagungkan itu. Engkau bicara buah-buah apa? Karena engkau mendengar pengajaran yang salah, tafsiranmu salah. Makanya firman Tuhan harus dieksegesis, ditafsirkan. Hermeneutik itu penting. Tafsirkan dengan baik. Jangan bicara buah kepada pendeta Wanda. Saya bisa tunjukkan tuh semua murid-murid Tuhan buahnya apa. Tapi mereka menghasilkan sound doctrine. Kebenaran-kebenaran yang alkitabiah itu yang akan kita bawa pulang ketika kita kembali kepada Bapa. Buah apa yang engkau mau bawa? Engkau mau bawa rumahmu ketika engkau tinggalkan dunia ini. Engkau membawa mobilmu yang hebat, yang engkau bangga-banggakan di Facebook. Engkau berfoto di mobilmu mewah, rumahmu mewah, barang-barangmu yang mewah. Makanya orang kadang-kadang tidak bisa beli yang mewah, beli yang palsu aja yang penting sudah pakai gitu. Begitu, pakai sepatu Nike, lambangnya Nike, ya palsu. Begitu. Dulu pakai BlackBerry, nggak taunya namanya BlackBerry dari Cina, begitu. Begitu. Nunjukin pakai jam Apple ya. Engkau lihat saya pakai jam Apple di luar negeri itu biasa. Saya tidak mau tunjukkan kepada saudara bahwa itu kemewahan, tidak. Memang kebutuhan kami di sini seperti itu. Begitu, saya pakai mobil juga yang kelihatan mewah, ya biasa aja, saya cuma parkir di luar. Saya punya Mercedes-Benz, saya parkir di luar aja. Begitu, tidak perlu, nggak ada garasi khusus. Begitu. Di sini bukan kemewahan, tapi mungkin di Indonesia engkau rasa kemewahan. Semua itu tidak kita bawa, saudara. Tidak ada buah yang kita perlu tunjukkan. Engkau mau tunjukkan, kadang-kadang orang rekening banknya aja mau ditunjukkan. Berapa banyak gitu. Saya lihat itu di Indonesia, artis-artis rekening bank ditunjukkan. Hebat ya. Di dalam rekeningnya ada 1 miliar, 2 miliar. Kita tidak melihat itu. Itu yang kau sebut buah. Hanya orang bodoh yang berkaca kepada hal-hal jasmani. Yesus katakan, pergilah, jadikan bangsa muridku. Ya, murid Yesus. Itu yang paling utama. Ini SK, surat keputusan. Ini waktu yang tepat bagi kita. Engkau mau terlibat dalam kegerakan Allah, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya mengajak engkau terlibat bersama kami. Jangan pikir buah, jangan pikir gereja besar, jangan pikir jemaat banyak, jangan pikir gedung yang mewah, jangan pikir tempat kebaktian yang ber-AC, tidak. Saya tidak mau menawarkan itu. Yang saya tawarkan adalah sound doctrine. Kebenaran alkitabiah. Pengajaran yang benar yang akan mengubah hidupmu. Bukan hanya hidupmu, mengubah orang lain. Membawa mereka datang kepada Yesus. Menjadikan mereka murid Yesus. Mengajarkan kepada mereka semua ajaran yang Yesus telah perintahkan. Apa itu? Sound doctrine. Yesus beritakan sound doctrine. Para rasul beritakan sound doctrine karena mereka meneruskan sound doctrine dari Yesus. Kemudian para rasul memuridkan orang lain yang meneruskan sound doctrine. Sound doctrine itu sampai kepada saya, Wanda Dumais. Saya teruskan sound doctrine itu. Mari bergabung bersama kami kalau engkau ingin berada di pusaran gerakan Allah. Amanat agung Allah yang bisa mengubahkan dunia ini. Bukan untuk membawa semua kekayaan dunia ini datang kepada kita. Tidak. Bukan untuk mengumpulkan orang. Bukan untuk menghasilkan buah yang kau bilang buah itu banyak dan sebagainya. Materi-materi dunia, tidak. Tapi membawa orang mengenal sound doctrine.
kebenaran sound doctrine itu tetap dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang bisa dibawa pulang kepada Bapa ketika dipanggil oleh Bapa. Ketika saatnya pulang menghadap Bapa. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.